ahdatha, siapa yang berani-berani membuat-buat ibadah, ma laisa alaihi amruna, yang tidak pernah aku ajarkan, tidak pernah aku contohkan, fahuwa raddun, maka amalnya itu mardud, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak boleh kita buat-buat, dari mulai aqwalun, kata-kata, wa af'alun, gerak tubuh, fattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Bila kita buat yang tidak dicontohkan Nabi, tak diterima. Ini ibadah, tapi kita mati tidak hanya membawa ibadah. Falyamal amalan salihah, amal, activity, perbuatan. Semua perbuatan kita dari mulai terbit matahari tadi sehinggalah siang ini hingga petang malam nanti sampai mati, semua mesti bernilai ibadah. Berapa waktu yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita? Kalau ikut Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Tengok pula Nabi sebelum-sebelum itu, ada Nabi yang berumur 125 tahun, Musa alaihissalam. Ibrahim 175, sebagian menyebut 200 tahun. Ada yang lebih tua lagi, Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi kita umat yang terakhir, Nabi kita 63 tahun. Nabi kita tak sampai 63. Dulu datuk, pakcik, makcik kita mungkin sampai 70, 80. Hari ini rumah hospital semakin hebat, perubatan semakin maju, tapi umur semakin pendek. Makan yang sedap pun tak boleh dinikmati. Nak makan ini kolesterol, nak kena ini diabetes, nak kena ini mati. Kematian semakin mendekat. Oleh sebab itu maka umur yang pendek, yang singkat 63 tahun ini, apakah dapat dia menebus kehidupan akhirat yang panjang kekal abadi, khalidina fiha abada? Tentu tidak boleh. Oleh sebab itu maka apa yang dapat kita lakukan? Memanfaatkan 63 tahun, itu pun tak semuanya bernilai ibadah. Masa kanak-kanak 13 tahun sebelum akil baligh, tinggal 50 tahun. Yang 50 tahun itu pergi kemana? Dari mulai BA, Master, PhD, habis belajar, lalu kemudian berumah tangga, membesarkan anak. Dulu semasa muda tidak sempat untuk beramal karena sibuk dengan berbagai macam aktiviti. Sekarang selepas tua juga tidak sempat. Lalu kapan, bila masa untuk beribadah? Oleh sebab itu maka Islam tidak membatasi terhad ibadah hanya pada masjid saja. Banyak orang menganggap bila di masjid ibadah, di luar masjid tidak ibadah. Bila di Masjidil Haram di Makkah adalah ibadah, tapi manakala balik ke Kedah bukan ibadah. Maka dalam Islam diajarkan semua perbuatan yang kita lakukan ini ibadah dengan syarat menyebut Allah di dalamnya. Maka kalau sudah disebut Allah, itulah yang diungkapkan para ulama, ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Begitu kita mesti memahami hidup. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, meninggal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak duduk di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Padahal kalau difahami ibadah itu hanya iktikaf, berzikir, salat duha, salat tahajud, salat witir, tentu mereka hanya duduk di taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara bilikku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Kalaulah sahabat itu memahami bahwa ibadah hanya zikir, baca Quran, iktikaf, salat duha, salat tahajud, salat witir, tentu mereka hanya akan duduk saja di taman Raudhah. Tapi tidak. Apa yang mereka lakukan? Maka sahabat Nabi keluar dari kota Madinah. Bilal bin Abi Rabah pergi ke Syam. Syam sekarang sudah menjadi 4 negara. Lebanon, Suriah, Palestina, Jordan. Dia yang mengislamkan, membawa Islam ke sana. Uqbah, sahabat Nabi sudah sampai ke Maghribi. Hari ini kita melihat begitu jauh perjalanan Uqbah sampai ke Maghribi. Dari Makkah Al-Mukarramah naik ke atas Al-Madinah Al-Munawwarah, naik ke atas ke Jordan, menyeberang Laut Merah sampai ke Kahirah. Dari Kahirah terus ke Libya, melanjutkan ke Tunisia, Aljazair, Maghribi. Hari ini saja perlu untuk naik pesawat terbang flight
6 jam dari Casablanca ke Jeddah. Apa yang mereka cari? Belum lagi masa itu naik unta berhari, malam, siang, menempuh gurun pasir, tandus kering. Sebetulnya apa yang mereka cari? Itulah penyebaran dakwah. Andailah dulu para sahabat itu memahami bahwa ibadah itu hanya duduk membaca Quran, maka dakwah. Mungkin kita orang Melayu sampai hari ini masih menyembah pokok kayu, menyembah sungai, menyembah haiwan, tak tahu mana Tuhan. Tapi kerana mereka memahami ini adalah ibadah, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kerana mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Itulah mengapa para keturunan Nabi Muhammad SAW al-habaib datang dari Yaman, Hadramaut, Tarim, dipukul ombak, dihempas gelombang, datang ke Semenanjung, datang ke Pulau Sumatera. Mereka pun sampai. Itu diceritakan oleh seorang explorer berasal dari Maghribi bernama Ibnu Battutah. Dia tulis dalam sebuah buku 2 juzuk perjalanan dia. Ketika aku sampai ke sebuah negeri, negeri itu bernama Sumatera. Lalu kemudian aku melihat rajanya memakai jubah, menaiki hewan kuda dan gajah. Dan aku lihat ulamanya berjubah putih. Dia bercerita tentang kerajaan Samudra Pasai, Aceh, tempat pertama kali Islam datang. Seorang raja bernama Malikul Saleh, yang batu nisannya ditemukan, hidup pada abad ke-12 Masehi. Apa maknanya? Bahwa Islam sudah sampai pada awal-awal untuk menunjukkan ulama datang. Bersyahadatlah orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah tidak terhad hanya pada membaca Al-Quran, tapi juga menebarkan Islam. Dulu orangnya mesti sampai. Bila orangnya tidak sampai, maka orang tidak akan mengenalnya. Tapi hari ini orang tak sampai, orang boleh kenal kita. Saya pertama kali sampai ke Pulau Pinang malam tadi, dan hari ini pertama kali sampai ke Kedah. Tapi orang-orang di Universiti Utara Malaysia sudah kenal. Begitu ramai menyambut Tola'al Badru alaina. Ini Ustaz Abdul Somad. Hanya saja kerana pertama kali melihat, kenal, mereka tengok tak sama macam yang di YouTube. Nampaknya macam besar, rupanya kecil. Oleh sebab itu maka hari ini pertemuan itu pun juga bernilai ibadah. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 manusia yang mendapatkan naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang mendapatkan naungan Allah? Di antara 7 yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Rajulani, 2 hamba Allah, tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah, bukan berkasih sayang kerana kepentingan duniawi, tapi ia berkasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaih, bertemu kerana Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun kerana Allah. Al-Faqir Abdul Somad berharap pertemuan kita di Universiti Utara Malaysia ini pertemuan kerana Allah, dan andai kita berpisah pun juga kerana Allah, insyaallah itu yang membuat kita akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu maka setiap yang kita lakukan, maka kita niatkan karena Allah, dia akan bernilai sebuah ibadah yang bisa, yang boleh menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak tidak akan dibawa. Yatsba'ul mayyita thalathun, 3 saja yang mengiringi, yang ikut mengelilingi, mengiringi orang sampai ke liang lahat. Banyak, kata Nabi, cuma 3. Maluhu, hartanya ikut, kereta yang mewah mahal ikut, lalu kemudian ahluhu, keluarga, anak, menantu, sahabat, kerabat, jiran, tetangga ikut. Tapi semuanya akan kembali. Yarji'uthnani, yang 2 itu akan pulang kembali ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1 saja. Apa yang 1 itu? Wa amaluhu, amal. Oleh sebab itu selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, masih boleh kita beramal. Maka itulah yang akan membuat kita hidup terus bersemangat. Sir ala barakatillah, berjalanlah di atas muka bumi kerana mencari barakah, kerana keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita beramal, kita tidak boleh sombong. Aku masuk surga karena duhaku, aku masuk surga karena bacaan Quran. Bukan.
Apa kata baginda? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan kerana amalmu. Aku masuk surga bukan kerana amalku, bukan. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan kerana amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan kerana amalku. Lalu masuk surga itu kerana apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga kerana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau masuk surga bukan kerana amal, untuk apa kita baca Quran 30 juzuk? Untuk apa kita tahajud malam 8 rakaat tambah witir 3 rakaat? Untuk apa kita bersilaturahim pada kesempatan yang baik mulia ini? Untuk apa kita sampai meneteskan darah mati jihad fisabilillah? Semua itu dilakukan untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa orang yang meninggal itu setelah kita minta dosanya hapus, yang kita minta rahmat. Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan ketika kita duduk antara dua sujud setelah minta ampun, Rabbil firli warhamni. Dan orang yang mati semuanya kita katakan, di negeri saya dikatakan almarhum, di Malaysia disebut Allah yarham, di bahasa lain rahimahullah. Almarhum, Allah yarham, rahimahullah. Bentuk kalimat yang berbeda tapi mengandung makna yang sama. Almarhum dirahmati, rahimahullah Allah merahmatinya, Allah yarham, rahmat Allah tak putus untuknya. Semua berharap rahmat. Adakah di antara kita yang dapat rahmat? Ya. Bahkan ada mungkin puan mengaku, saya memang dah dapat rahmat Ustaz. Dari mana tahu? Nama laki saya Rahmat. Saking inginnya mendapatkan rahmat, diberilah nama Rahmat. Rahmatullah Al-Hindi, ulama besar. Suatu ketika datanglah orang yang menawarkan agama. Anda bertuhan? Tidak. Ikut agama saya tundukkan Tuhan. Ini budak kecil penjual garam. Dia menjual garam di Durban, Afrika Selatan. Karena hidup di India susah, merantaulah ke Afrika. Lalu kemudian selama di sana datang orang mengajak kepada agamanya. Anak kecil ini merasa sakit hati. Tiap hari mereka datang mengajak ke agama mereka. Padahal mereka sudah punya agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak penjual garam ini pun pergi ke belakang. Dia tengok di dalam almari ayahnya ada sebuah kitab ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi. Al-Hindi menunjukkan nama kampung halaman orang India. Al-Makki orang Makkah, Al-Basri orang Basrah, Al-Iraqi orang Irak, Al-Yamani orang Yaman. Rahmatullah Al-Hindi, rahmat Allah orang India, menulis sebuah kitab berjudul Izharul Haq, tampaknya kebenaran. Lalu kitab Izharul Haq ini dibaca pagi, petang, siang dan malam. Hafal, terekam dalam kepalanya. Setelah dia baca, mulailah dia punya senjata. Bila orang datang bertanya kepada dia, ada Tuhan kamu? Ya, Allah. Mereka mulai mendebat dia balas debat. Karena isi buku Rahmatullah Al-Hindi adalah perdebatan dengan misionaris. Rahmatullah Al-Hindi akhirnya meninggal di Saudi Arabia karena dikejar-kejar oleh penjajah British di India. Lalu kemudian orang yang membaca bukunya ini menjadi pendebat ulung di dunia bernama Ahmad Deedat. Betapa walaupun tak pernah berjumpa, ilmu tetap berjalan. Dari mana Ahmad Deedat tahu berdebat? Dari buku Rahmatullah Al-Hindi, walaupun tak pernah bersua. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Menulislah. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Wahai pelajar, wahai penuntut ilmu, wahai para yang memiliki intelektual keilmuan, menulislah. Pelajar-pelajar, apakah anda menulis saat ini? Tengoklah Rahmatullah Al-Hindi, belum ada laptop, belum ada komputer, tapi dia boleh menulis Izharul Haq. Apakah anda menulis? Ya, kami dah menulis Ustaz, tiap hari kami tulis. Apa yang awak tulis? WhatsApp update status. Apakah tulisan-tulisan kita ini membawa orang kepada hidayah Allah? Apakah tulisan-tulisan kita ini menjadi ibadah? Apakah tulisan-tulisan kita ini membuat orang terbuka pintu hatinya? Oleh sebab itu kita perlu merenung sejenak. Apa sebenarnya yang kita lakukan selama ini? Dari mana kita mengenal Imam Syafi'i kalau bukan dari kitab Dari mana kita kenal Imam As-Suyuti kalau bukan dari kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur? Dari mana kita kenal Imam Az-Zamakhsyari kalau bukan dari kitab Al-Kasyaf?
Dari mana kita dengar Imam Az-Zahabi kalau bukan dari kitab Syiar A'lam An-Nubala? Oleh sebab itu menulislah ulama-ulama Melayu masa silam juga menulis dengan tulisan yang luar biasa. Seorang ulama dari bumi Borneo, Kalimantan, bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari di ujung namanya menunjukkan dia orang Banjar. Tapi dia tahu bila dia tulis menggunakan bahasa Banjar, maka yang boleh membacanya hanya orang Banjar saja. Dia cerdas, smart. Dia tulis kitab itu berbahasa Melayu. Akhirnya apa yang terjadi? Ditulis di Borneo, Banjar. Buku itu dibaca oleh orang Fatani, Kelantan, Kedah, Johor, sampai ke Riau dan Aceh. Buku itu berjudul Sabilal Muhtadin, Syarah Siratal Mustaqim. Buku itu ditahqiq, research, diteliti. Akhirnya orang mendapatkan gelar PhD, Doctor of Philosophy dari Universiti Kebangsaan Malaysia karena membaca, mengkaji, mentahqiq, meneliti kitab seorang ulama bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apakah ulama dulu hanya menulis kitab saja? Tidak. Dia lihat ini kitab Ihya Ulumuddin, mengkaji tentang masalah penyakit hati, hasad, dengki, sum'ah, riya, busuk hati. Alangkah baiknya kalau kitab ini diajarkan. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Rai, Iran sekarang. Tapi dia tidak Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bagi orang Melayu kitab ini susah untuk dibaca, karena perlu ada alat-alat untuk memahaminya. Nahu, saraf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, payah, susah, sulit. Maka dia tulis dalam bahasa Melayu. Kitab itu berjudul Sayrus Salikin, sair perjalanan, salikin orang yang berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kitab itu ditulis oleh ulama besar bernama Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falembani menjadi kota di Sumatera hari ini bernama Palembang. Kenapa itu nama? Banyak ulama lain, kenapa itu yang Ustaz ingat? Nama dia sama dengan nama saya. Syekh Abdul Somad Al-Falembani menulis Sayrus Salikin. Tapi dia tidak hanya menulis kitab. Jangan bayangkan ulama tasawuf masa lalu hanya memetik tasbih, berzikir, pejam mata. Tidak. Manakala dia mendengar saudaranya sesama beriman di Kedah diserang oleh pasukan Siam, maka dia pun datang dari Palembang mengendarai bahtera sampai ke Kedah, ikut berjihad fisabilillah dan gugur sebagai seorang syahid membela agama Allah. Begitulah ulama masa silam. Apa maknanya? Mereka segala yang ada diberikan Allah dipakai untuk sebagai amal soleh. Tangan menulis kitab, mulut berbicara, menyampaikan tazkirah, pikiran, hati merenung, maka menghasilkan buah-buah pikiran sehingga berjayalah menuju negeri. Akhirnya negeri-negeri Melayu menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hari ini kita memetiknya. Hari ini Abdul Somad datang ke Universiti Utara Malaysia disambut dengan Tala'al Badru alaina. Kira-kira bagaimana dulu saat mereka Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, As-Saggaf, Al-Jifri, Al-Haddad datang ke negeri menyampaikan kalimah. Mereka dikejar dengan parang panjang. Mereka mungkin ada yang mati syahid terbunuh. Jangankan mereka para ulama yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jalannya tidak ditaburi bunga. Apa yang dia alami begitu dia sampai di Taif, mereka lempar dengan batu dan kayu. Marahkah dia? Tidak. Saat itu apa kata malaikat? Malakul Jibal, malaikat yang khas untuk menjaga segala bukit-bukit di dunia. Apa kata Malakul Jibal? Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar, akan aku timpa, aku ratakan mereka dengan tanah sehingga orang Taif tak tersisa satu pun di atas muka bumi Allah. Apa kata Nabi tersenyum? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang tidak mempersekutukan Engkau dan hanya mentauhidkan Engkau, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taif hari ini 100% muslim, generasi terbaik karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi susah berdakwah, terus direct langsung. Abdul Somad pertama kali datang, orang boleh mengenal dari tazkirah-tazkirah,
dari FB, dari WhatsApp, dari Instagram, dari berbagai macam. Ini kita manfaatkan. Jangan sampai hanya setakat hiburan semata. Bagaimana dia boleh menjadi amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah ada channel khusus di YouTube? Ada, namanya Tafakuh Channel. Banyak ke follower, subscribe sudah 1 juta. Instagram 7.2. Kenapa Ustaz bagi tahu itu? Yang belum follow, follow lah. Artinya apa? Bagaimana teknologi media kita manfaatkan juga sebagai ibadah. Karena Islam tidak menyuruh kita meninggalkan. Ini bukan Islam, ini buatan Europe, ini buatan Jepun, ini tak Islam, haram, tinggalkan semua. Kalau begitulah cara pandang kita tentang hidup, ini tak ada tazkirah siang ini. Karena semuanya ini bukan produk Muslim punya. Ini bukan Islam. Sure. Tulisan on off. Ini menunjukkan dia bukan dari Saudi Arabia. Kalau dari Mesir tentu tulisannya al-hayah wal maut. Nih, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, semua mereka ini tidak Islam. Lalu apakah boleh kita manfaatkan ini semua? Recording hari ini Sony, Panasonic. Datanglah sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Farisi menunjukkan dia bukan orang Arab. Farisi Persia, Persia Iran. Agama mereka Zoroaster, nabi mereka Zarathustra, yang mereka sembah api, berhala. Lalu kemudian datanglah Salman, dipukul ombak, dihempas gelombang, menelusuri gurun pasir sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, sampai ke Madinah mencari Tuhan. Dulu dia menyembah api, lama-lama dia pikir, apakah mungkin api ini menghidupkan, mematikan, memberi rezeki? Rasanya tak mungkin. Dia pun pergi ke Damaskus, Suriah. Sampai di Damaskus dia pun masuk suatu agama. Lama-lama dia berpikir, apakah mungkin patung berhala ini yang menghidupkan aku, mematikan aku, sedangkan menolong dirinya pun tidak boleh? Bagaimana dia boleh menolong orang lain? Akhirnya berpikir, itulah gunanya berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Kenapa tidak berpikir? Sesungguhnya orang berpikir akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan zatnya, tapi keberadaannya, wujudnya. Lalu kemudian Salman dipertemukan Allah dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada saat orang kafir musyrik Makkah akan menyerang kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada 2 bukit. Ini satu-satunya jalan untuk masuk. Salman memberikan good idea. Apa kata Salman? Wahai Rasulullah, ya, bagaimana kalau kita gali parit yang panjang supaya kuda-kuda mereka tidak boleh melompat masuk ke kota Madinah. Parit dalam bahasa Arabnya khandak, maka perang itu disebut dengan perang khandak. Disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab artinya parti-parti, karena beberapa parti ingin bersama menyerang Nabi Muhammad SAW. Al-munafiqun, orang munafik, al-musyrikun, penyembah berhala, Yahudi. Mereka berkoalisi bersama ingin menyerang Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan perang Khandaq karena ada parit. Disebut dengan perang Ahzab karena ada beberapa parti yang ingin menyerang Nabi Muhammad SAW. Menggali parit itu bukan ada dalam Quran. Menggali parit itu tidak ada wahyu. Tak ada ayat Al-Quran, hai orang-orang beriman, jika kamu berperang maka galilah parit. Tidak ada. Itu datang dari mana? Itu strategik perang dari Persia dan tidak Islam. Apa maknanya? Kita boleh mengambil cara, metode, produk non-muslim selama tidak terkait dengan ibadah. Seandainya tidak boleh, pasti Nabi akan berkata, ya Rasulullah, ya, boleh kami menggali parit untuk perang? Dari mana ini? Dari Persia. Oh, Persia yang menyembah api itu, jangan pakai, haram, tak boleh, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kerana ini terkait dengan metode, cara, strategik berperang, maka Nabi membolehkan. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Islam tidak mendidik kita menjadi orang yang berpikiran sempit. Hari ini bila kita lihat masjid, kita pandang masjid cantik.
Bagaimana bentuk masjid hari ini? Ada kubahnya, ada menara yang tinggi. Coba kita berpikir sejenak, adakah masjid binaan itu pada zaman Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW, lantainya pasir, atapnya hanya pelepah korma yang dianyam, lalu kemudian ada tiang-tiang, bentuknya hanya 4 persegi saja. Dari tempat mimbar Nabi berkhutbah ke dinding kamar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Itulah yang diperebutkan orang berjamaah beramai-ramai ingin masuk ke taman Raudhah, ma baina baiti wa mimbari, antara dinding kamarku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Lalu dari mana datang kubah? Kubah datang belakangan setelah Islam sampai ke Bizantium, Rom. Di Rom ada bangunan melengkung. Apa guna bangunan melengkung? Arsitek yang pandai akan membuat melengkung di tengah. Manfaatnya supaya tidak ada tiang. Kalau ada tiang di tengah, soft, putus. Maka ulama berpikir, indahnya binaan ini. Kalau ini dijadikan masjid, maka arsitek memberikan idea, kita ambil ini. Akhirnya masjid pun mengambil binaan melengkung di tengah, kubah disebut. Dan itu tidak ada di kota Madinah sebelum umat Islam menemukannya di Rom. Lalu kemudian bagaimana dengan menara? Bilal bin Abi Rabah azan di atas atap. Kita masih ingat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-8 masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah setelah dibersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. 360 patung dari besi, dari batu, dari kayu, dari emas, dari perak, hancur semuanya, dibakar, dihancurkan karena berhala haram. Lalu selepas itu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Tidak ada menara. Lalu di mana asal menara? Menara baru ada ketika Islam sampai ke Alexandria, Afrika Utara, Mesir saat ini. Di Alexandria mereka melihat ada di tepi pantai tiang yang tinggi, tempat api menyala. Karena orang di tengah laut, di tengah malam dia tidak tahu mana tepian pantai. Melihat itu manara, diambil dari kata nar. Nar artinya api, manara tempat api. Maka ini baik untuk tempat azan, dihilangkan apinya. Lalu muazzin naik ke atas, semakin tinggi muazzin, maka semakin banyak suara yang boleh didengar oleh kaum muslimin. Dulu muazzin yang naik ke atas, hari ini muazzin di bawah, suaranya ke atas. Bahkan hari ini azan pula sudah mulai masuk ke dalam pocket kita, masuk ke baju kita, masuk, karena orang tidak lagi azan, handphone saja yang azan sekarang. Apa maknanya? Islam tidak pernah membatasi apa yang baik-baik. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini sebenarnya milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana dia menemukannya, maka dialah yang paling layak untuk menjadi pemiliknya. Cincin yang paling kita sayangi tiba-tiba saja hilang. Kita tidak tahu dia di mana sekarang. Tapi lalu kemudian kita menemukannya di tepi jalan, dipegang oleh seorang yang tidak seagama dengan kita. Maka kita berkata, ini cincinku, bukan punya engkau. Engkau memakainya karena engkau menemukannya di tepi jalan. Akulah pemiliknya, aku lebih berhak untuk memilikinya. Begitulah agaknya, karena kebenaran hakikat adalah milik Allah, diberikan kepada hamba Allah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, kebaikan, kebenaran itu sebenarnya milik orang beriman. Aina wajadaha, di mana saja dia menemukannya, fahuwa ahaqqu biha, dialah yang paling berhak untuk mendapatkan, mengembalikannya kepada umatnya. Hari ini banyak temuan-temuan modern yang ditemukan oleh orang lain. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin memudahkan kita. Termasuklah teknologi media hari ini memudahkan dakwah. Saya hanya setahun sekali saja datang ke Malaysia, tapi masyarakat Malaysia mengenal. Dari mana mereka tahu? Padahal tidak pernah kita salat berjamaah bersama, padahal kita tidak hidup di satu negeri bersama. Ini karena kemajuan zaman. Ini kemajuan teknologi media saat ini. Sosial media dia sama seperti pisau. Kita tidak boleh memfatwakan pisau itu haram, karena pisau boleh dipakai untuk menikam jantung, bunuh diri. Pisau haram karena boleh memotong urat nadi dan leher sehingga orang boleh mati. Pisau tidak salah. Yang salah adalah orang yang memegang pisau. Bila pisau dipakai untuk yang baik, dia mendatangkan pahala.
Tapi bila dipakai untuk yang menimbulkan mudarat, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan engkau jerumuskan dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu menyikapi kemajuan modern, teknologi, media, kita mesti smart, cerdas, berpikir bahwa ini semua sebenarnya adalah cara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih bermakna, semuanya bernilai ibadah. Profesor, Datuk Datin, puan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila kita beramal ini? Selama hayat di kandung badan, selama masih bernafas, maka disitulah kesempatan kita untuk beramal. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau hidup di dunia ini, buatlah seperti orang merantau. Bagaimana orang yang merantau? Seperti saya yang merantau saat ini. Kemarin di Kelantan, teruskan perantauan ke Pulau Pinang, sekarang sampai di Kedah, esok akan kembali ke Negeri Sembilan. Selepas itu barulah akan kembali ke negeri asal, kampung halaman, Siak Seri Indrapura, Riau, Sumatera. Begitu juga dalam perantauan ini. Kita merantau, singgah di alam rahim 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim singgah ke alam dunia 63 tahun. Dari alam dunia ini nanti akan singgah ke alam barzah. Tak tahu entah berapa lama menunggu hari kiamat tiba. Dari alam barzah barulah kita akan kembali ke negeri asal. Disitulah baru kita akan dipanggil oleh Allah dengan sembutan panggilan kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang selama ini merindukan kampung halaman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke kampung aslimu. Ini bukan kampungmu, ini tempat perantauanmu, ini hanya tempat persinggahan semata. Irji'i ila rabbiki, kembali. Allah tidak mengatakan datanglah, tapi Allah mengatakan kembali kerana ini tempat asalmu. Di sini engkau akan merasakan ketenangan yang abadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, engkau kembali dalam keadaan jiwamu senang dan Allah pun senang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang sudah sampai. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Saat itu tersenyum wajah, malaikat maut pun menarik nyawa dalam keadaan husnul khatimah. Maka Abdul Somad kemana-mana memberikan tazkirah, selalu memohonkan doa puan, doa tuan, doa datuk, doa datin, doa muslimin muslimat penuntut ilmu. Bila kita berpisah, badan boleh bercerai, tapi hati tetap bersama. Doakan dalam setiap munajat kepada Allah. Tak banyak doa yang dimintakan Ustaz Abdul Somad, hanya satu saja, doakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jangan sekarang, beri kesempatan sedikit lagi. Berapa lama Ustaz biasa bagi tazkirah? Di mana-mana, di university, di surau, di masjid, di Padang, sama saja. 60 menit. Tertulis di botol, 600 ml. 1 jam. Tadi saya mulai pukul 11.30. Sekarang dah pukul 12.15. 15 menit lagi. Nah, bagi yang tidak tahan, tahan-tahankanlah kejap. Duduk mendengar itu pun juga bernilai ibadah. Kenapa begitu? Karena telinga akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Betapa senangnya nanti ketika kita mati menghadap Allah, ketika ditanya, wahai telinga, coba bunyikan suara apa yang kau dengar terakhir. Tiba-tiba recording telinga mendengarkan suara. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya. Kenapa tiba-tiba Ustaz mengingat suara itu? Sebab sebelum masuk tadi saya tengok suara. Di mana ini suara? Inilah tempat nanti Ustaz akan bagikan tazkirah. Mereka sudah melantunkan salawat. Biarkan hati itu terbuka. Setelah hati terbuka dengan suara yang indah, maka datanglah kajian. Buka pintu hati, buka pintu hidayah, maka masuklah hidayah tazkirah ke dalam telinga sayup. Sangkingkan masuk lembut sampai keluar meleleh air liur. Tertidur. Artinya apa? Dia masuk melalui telinga. Dari telinga masuk ke hati. Dia masuk melalui mata. Dari mata masuk ke hati. Tapi jangan lupa, kalau sudah telinga tersumbat, mata tertutup, hati terkunci, itulah laknat di atas laknat.
Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Sakit bukan laknat, miskin bukan laknat, bencana bukan laknat. Boleh jadi Allah kerana sayang. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang sakit, susah hati, duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Sebenarnya Allah ingin mengangkat darajah tingkatan dia mulia. Sebenarnya Allah ingin hapuskan segala silap dan salahnya. Lalu laknat itu apa? Ketika telinga tak mendengar, ketika mata tak lagi melihat, hati tak lagi mau merenung. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, haiwan. Maaf, kasar. Begitulah Al-Quran berfirman Allah dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih kotor daripada binatang. Kambing tak perlu lama dijaga, 2 tahun saja kambing dijaga. Orang menikah walimah potong kambing, anak lahir akikah potong kambing, kenduri berangkat haji potong kambing. 2 tahun saja dijaga. Tapi manusia 20 tahun dijaga. Apa manfaat yang sudah dia berikan? Oleh sebab itu maka merenung sejenak. Apa kata Abu Darda? At-tafakkur sa'ah, merenung sesaat, khairum min qiyamil lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Dari isya sampai subuh qiyamul lail, tak pernah berpikir. Muncul angkuh, sombong, aku masuk surga karena tahajudku, karena witirku, karena zikirku, karena hatam Quranku. Tapi kalau merenung sejenak, sudah berapa umur yang habis, berapa lagi baki usia yang boleh diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini yang diisi ibadah hanya ini saja. Hidup sebelumnya tidak ada diisi ibadah. Ketika berada di alam rahim 9 bulan 10 hari tidak ada yang beribadah. Tolong tunjukkan saya mana di antara puan dan tuan semasa di rahim sudah sholat duha, tahajud dan witir. Tak ada. Sebelum itu kita di mana? Di alam arwah. Belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada lemak. Ketika itu hanya roh semata. Dan Allah mengumpulkan kita semuanya di alam arwah. 1 roh, 2 rohani, 3 arwah. 1 mufrad, 2 muthanna, 3 jama'. Roh 1, banyak arwah. Jadi bila ada yang berkata di alam arwah, di alam roh, apa beza roh dengan arwah, Ustaz? Roh 1, arwah banyak. Beda dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada jamak, dia cukup ulang saja 2 kali. 1 roh, kalau banyak roh-roh. 1 kitab, kalau banyak kitab-kitab. Ketika roh-roh berkumpul, roh saya, roh profesor, roh datuk, roh datin, roh puan, roh tuan, roh encik-encik semua, roh kita semua bersama waktu itu. Dan Allah bertanya dengan 1 pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab dengan 1 jawaban serentak dan sama. Bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Tapi hari ini banyak yang lupa tentang siapa Rabbnya. Siapa yang menciptakan engkau? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham, benda, materi, kuasa, harta, saudara. Itu mempertuhankan. Afaman ittakhadha ilahahu hawah. Ada mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta, mempertuhankan kekuasaan, mempertuhankan populariti. Mereka adalah orang-orang yang tertipu, karena semuanya hanyalah fata morgana, tak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari alam arwah, apakah saya hadir masa pengambilan janji itu, wahai Ustaz Abdul Somad? Ya, tidak ada yang tidak datang masa itu. Apakah saya ikut ditanya oleh Allah waktu itu? Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Ya, tidak ada yang tidak datang masa itu. Semua ruh ikut datang. Kenapa saya tak ingat? Kita tidak ingat karena kita manusia. Manusia dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa mesti diingatkan. Ingat, mengingatkan bahasa Arabnya tazkirah. Hazihi tazkirah. Ini adalah masa untuk mengingatkan. Faman sya'a dzakarah. Siapa yang ingin mengingat maka dia ambil sebagai pelajaran. Hari ini Abdul Somad yang mengingatkan, tapi esok lusa boleh jadi Abdul Somad yang lupa, tuan dan puan pula yang mengingatkan. Kita yang saling ingat mengingatkan itu disebut dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Lalu kemudian sampai masanya
Ruh berjumpa dengan jasad. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan misla dhalik. 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. 40 hari dalam bentuk daging. Air 40 hari. Darah 40 hari. Daging 40 hari. Selepas itu yursalul malaku, datanglah malaikat membawa ruh. Abdul Somad kebetulan ruhnya dibawa malaikat masuk ke dalam perut orang Melayu di Sumatera. Ada yang masuk ke dalam perut orang Europe, ada yang masuk ke dalam perut orang Arab, ada yang masuk ke dalam perut orang Tionghoa, ada yang masuk ke dalam perut orang Cina. Maka kita disuruh beriman kepada rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Apakah dulu kita boleh memilih? Tidak. Apakah dulu malaikat datang, hai Abdul Somad, kau nak pilih mana? Nak jadi orang Arab, nak jadi orang Cina, nak jadi orang Melayu? Kalaulah boleh memilih waktu itu, tentu saya pilih. Tapi hari ini kita sudah hidup di atas dunia, tidak boleh mencaci maki, menyumpah serapah takdir. Kita ditakdirkan menjadi orang Melayu dan hidup 1400 tahun selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mencaci maki masa. Kenapa saya hidup zaman ini? Kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kenapa saya tak hidup zaman sahabat? Kenapa saya tak hidup zaman tak ada maksiat? Orang-orang yang mencaci maki masa, yang menolak takdir, kita katakan pada dia, orang bentuk macam awak ni, andai hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi. Mungkin ikut Abu Lahab. Karena apa? Karena orang baik di zaman apapun dia akan tetap baik. Apakah 1400 tahun selepas Nabi Muhammad SAW itu suatu kehinaan? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Nanti sampai masanya akan ada orang-orang yang mereka meminum dari telagaku. Telaga yang besar itu yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Inna a'tayna kal kautsar. Telaga al-kautsar. Siapa yang minum di telaga itu, la yazma'u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Apakah kami minum di situ ya Rasulullah? Ya, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ada lagi yang minum di situ ya Rasulullah? Ada. Siapa mereka? Ikhwani. Siapa itu ikhwani ya Rasulullah? Saudara-saudaraku. Kamikah itu? Tidak. Kalian ashabi. Tapi yang minum di situ nanti juga adalah ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaallah. Ada orang yang beriman kepada Nabi, mencium tapak tangan Nabi. Aku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Anas bin Malik. Ada orang yang mengurus pakaian Nabi, selipar Nabi, hidup bersama Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hafazan hadisnya lebih banyak daripada yang lain. Lebih daripada 5.000 hadis. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tindak tanduk Nabi, akhlak Nabi ada dalam kepalanya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhah. Tapi kita jangankan hendak melihat Nabi, mencium tapak tangan Nabi, membawa pakaian Nabi, mimpi Nabi pun belum pernah diridai Allah untuk melihatnya dalam mimpi kita. Hanya salawat-salawat yang kita panjatkan. Apakah kita dikutuk Allah di akhir zaman? Tidak. Kita dikatakan Nabi SAW, siapa yang beramal pada akhir zaman tetap istiqamah, kahijratin ilayya, maka dia sama seperti orang yang berhijrah kepada aku. Oleh sebab itu hidup di akhir zaman bukanlah kutukan. Hidup di akhir zaman adalah rahmat. Hidup di akhir zaman merupakan nikmat. Kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dulu. Zaman Tok Kenali dari Kelantan, zaman Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, zaman para ulama-ulama dulu datang menuntut ilmu, 3 bulan menuju Makkah Al-Mukarramah, 3 bulan pula kembali ke kampung halaman. Sebelum berangkat diazankan. Mengapa orang Melayu yang berangkat haji itu sebelum berangkat haji diazankan dulu? Karena biasanya jarang yang balik kembali. Sama seperti melepas jenazah yang pergi dan kembali hanya tinggal namanya saja. Hari ini orang pergi ke Makkah setahun 2 kali. Cuti pergi umrah, haji pergi sekali lagi. Apakah itu yang diinginkan? Bukan. Ibadah adalah perubahan diri. Orang yang sholat hilang angkuh dan sombongnya. Orang yang berpuasa merasakan kedekatan Allah dalam setiap denyut nadinya.
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kerana kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Tentang kehidupan yang bernilai ibadah, saya tutup dengan ibadahnya para ulama. Yang pertama ahli hadis Yahya bin Ma'in. Yang kedua ahli ibadah zuhud Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga ahli hukum fiqh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Yahya, Imam Hanbali, Imam Syafi'i melaksanakan haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Berada di tempat yang sama, di rumah yang sama, di bilik yang sama. Pada saat selesai salat Isya dari Masjidil Haram, mereka pulang masuk ke bilik beristirahat. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud hingga azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, mereka pun salat berjamaah. Selepas salat, Imam Syafi'i bertanya, "Wahai Ahmad, iya, malam tadi aku pandang engkau tegak rukuk sujud hingga azan subuh. Apa yang engkau lakukan?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Malam tadi aku mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajudku. 30 juzuk dibaca dalam tahajud malam, mendekatkan diri kepada Allah." Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Yahya, "Yahya, iya, aku lihat malam tadi engkau berbaring, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, ke kanan. Sepertinya tidak tidur sampai azan subuh. Apa yang kau lakukan?" Kata Imam Yahya, "Aku menyeleksi hadis. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu. Akhirnya aku dapat melahirkan, membersihkan daripada hadis-hadis maudhu, hadis palsu sebanyak 200 hadis." Kemudian Imam Yahya dan Imam Hanbali kembali bertanya kepada Syafi'i, "Syafi'i, iya, engkau melihat kami berdua, berarti engkau pun tidak tidur malam tadi?" "Tidak." "Apa yang kau lakukan?" "Aku menghasilkan hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad melalui Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka berhasil aku keluarkan 200 hukum." Setiap tidur mereka pun bernilai ibadah. Andai kita orang yang keempat di bilik itu, kira-kira apa yang akan kita jawabkan untuk mereka? Merenung kita sejenak. Apa yang kita lakukan siang ini adalah ibadah. Sahabat saudara dengan suaranya adalah ibadah. Sahabat kawan dengan tenaganya ibadah. Maka semua insyaallah hidup kita ini pun bernilai ibadah. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah, ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, dalam syariat yang lurus dan jalan yang benar. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami ini sentiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik sebagai bekal menghadapmu ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi, di tempat yang baik, di saat yang mulia ini, jangan engkau biarkan kami hampa begitu saja. Dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, yang ada hutang piutang riba, bantu supaya terlepas daripada riba ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis belum menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, wala raghiban illa anjabtah, yang sudah menikah belum juga dikaruniai anak, berikan anak yang baik. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu.
Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga negeri Kedah, jaga negeri-negeri Islam daripada segala malapetaka, bencana, musibah, khamar, narkoba, dadah, segala yang merusak akal pikiran, segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak para pemuda-pemudi belia muslimin. Mereka adalah yang akan diharapkan menolong agamamu di masa yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan supaya kami boleh beribadah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang benar supaya ibadah kami betul, wa barakatan fil rizqi, berikan kami berkah rezeki supaya boleh berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah, wa taubatan qablal maut, kami sadar banyak silap salah, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, kami tahu kematian itu amat sangat berat, curahkan rahmatmu saat kami menghadapi mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan selepas kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, kematian itu amat sangat menyakitkan, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah sampai tercabut urat-urat, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami saat melalui sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami seketika segala amal kami akan dihisab, dihitung di hadapanmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. La takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami tiba, yang keluar dari mulut, lisan, lidah kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.